Ya, selamat siang Bapak Ibu, para orang tua dan semua wali murid. Hari ini adalah Hari Anak Nasional. Tema Hari Anak Nasional di tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan tagar Anak Indonesia Gembira di Rumah. Ya, Bapak Ibu, orang tua dan wali murid semuanya, penerapan metode pembelajaran jarak jauh tentu memberikan tantangan tersendiri bagi para orang tua, ya, terutama karena pandemi COVID-19 ini. Bersama saya, Teacher Mesak dan Ibu Ista. Selamat datang Bu Ista. Terima kasih sudah bersama dengan kami di tempat ini. Ya, Bu Ista, kita akan berbincang-bincang sejenak. Saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai orang tua, bagaimana pengalaman Ibu sebagai orang tua dalam membimbing anak-anak selama belajar dari rumah. Terima kasih Teacher Mesa atas kesempatan yang diberikan. Oh iya, pengalaman saya selama belajar di rumah itu mempunyai banyak kesulitan, Bu. Di mana saya harus bisa mendampingi anak saya. Saya berusaha menjadi guru sekaligus ibu rumah tangga yang menyediakan makanan dan minuman bagi anak-anak dan keluarga saya. Nah, pada waktu pembelajaran online, terkadang saya lupa kalau saya sendiri masak di belakang dan saya mendampingi anak saya. Nah, itu kesulitan yang pertama. Nah, yang kemudian saya harus serba tahu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada kuis anak-anak saya. Dan notabene saya tidak bisa semua itu. Dan saya pura-pura menjadi bisa. Dengan mungkin saya bertanya melalui WhatsApp pribadi teachernya, atau saya cari Google, Mbah Google. Begitu Ibu. Kemudian Ibu, saya juga keberatan mengenai uang sekolah, pembelian buku, di mana uang sekolah harus full kami bayarkan, sedangkan kami harus membeli tambahan kuota. Mungkin ada orang tua yang mampu untuk WiFi. Kiranya Teacher Mesa bisa memberikan tips buat kami wali murid untuk menemani anak-anak kami. Wah, Bu Ista, Ibu cukup kreatif ya untuk mencari cara agar anak Ibu bisa belajar meskipun Bapak Ibu orang tua wali murid, Bu Ista sendiri kesulitan dalam menghadapi proses pembelajaran dari rumah. Saya mau menanggapi tadi kesulitan-kesulitan yang disampaikan oleh Ibu Ista. Yang pertama, kesulitan pertama yang Ibu hadapi adalah pekerjaan, di mana Ibu juga bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Ibu juga harus menjadi guru dadakan yang harus serba tahu ya Bu ya. Iya, memang kesulitan yang dialami Ibu Ista ini saya yakin juga dialami oleh orang tua yang lain. Pasti, saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi di sini ini adalah tantangan bagi para orang tua saat ini. Bu, selama pembelajaran dari rumah, kesulitan ini tidak hanya dialami oleh orang tua, tetapi juga dialami oleh guru. Biasanya guru mengajar di kelas beberapa jam, setelah itu selesai dan bisa mengerjakan yang lain. Tetapi selama belajar online ini guru harus standby di depan laptop, standby di depan handphone untuk melakukan komunikasi secara intens dengan siswa-siswi. Jadi nggak gampang juga, guru menghabiskan waktunya berjam-jam. Nah, disinilah butuh kerjasama antara orang tua dan guru. Nah, yang kedua kesulitan yang Ibu alami adalah SPP ya Bu ya, full. Harus membayar SPP full. Kenapa sih harus membayar SPP full di tengah pandemi ini? Padahal belajarnya dari rumah ya Bu ya. Nah, saya mau tanggapi Bu bahwa memang kalau sekolah itu operasionalnya tetap berjalan seperti biasa.
itu pasti. Dan tentu saja membutuhkan biaya. Makanya ada SPP yang terus berjalan. Tetapi khusus sekolah kita itu sudah menyediakan potongan. Ya, lalu yang ketiga ada juga kesulitan yang ibu hadapi adalah kuota ya Bu ya. Tentu saja menggunakan kuota ini pasti semakin meningkat. Apalagi ini hal penting yang dibutuhkan oleh anak karena pembelajarannya daring atau bersifat online. Ya, kalau orang tua yang memiliki wifi mungkin sedikit membantu, tetapi yang menggunakan kuota memang pasti boros ya Bu ya. Disinilah pengorbanan orang tua dibutuhkan. Ya, jadi bukan hanya orang tua yang berkorban, tetapi guru juga berkorban. Demi apa? Supaya anak-anak yang kita didik dan kita bimbing ini, mereka bisa menyerap setiap pembelajaran dengan baik, terus belajar meskipun mereka belajarnya dari rumah, karena risikonya besar Bu, kalau anak-anak kita suruh masuk seperti biasanya. Nah, jadi ini saya menjawab pertanyaan atau kesulitan yang ibu hadapi saat ini. Terima kasih Bu Mesa. Iya benar ya. Kita memang harus saling memberikan pengorbanan satu sama lain. Ya, seperti Ibu Mesa bilang, sekolah kita sudah memberikan potongan. Ya, cukup meringankan sih Bu. Begitu juga hal-hal yang sudah dilakukan guru dengan menjawab pertanyaan kami dari WhatsApp, dan guru juga membuat materi itu nggak sebentar, bahkan ada yang mungkin tidur sampai subuh. Ya Bu ya. Oke, tapi Bu, saya ada nih menemukan meme-meme nih di medsos. Pertanyaan dari orang tua gini Bu, kenapa pasar, mal, kantor buka tapi sekolah belum? Nah, itu pertanyaan yang sering diucapkan mereka, para orang tua termasuk saya. Yang kemudian saya mau nanya, di sini ada dicantumkan siswa di rumah malah main game, TikTokan, ke mall. Menurut Ibu bagaimana? Terus takut sama COVID, kan ada protokol kesehatan. Ibu bantu. Ya, di sini saya ingin menjawab pertanyaan Ibu atau meme-meme yang beredar di luar ya. Mengapa sih pasar buka, mall buka, kantor buka ya Bu, tapi sekolah kok tutup ya? Ya, Bapak Ibu orang tua di rumah juga pasti pernah mendengar meme ini ya. Ya, jadi begini Bu, kalau pasar, mall, kantor itu buka lalu tiba-tiba ada yang kena COVID, maka mereka bisa tutup, tapi sifatnya sementara Bu. Sedangkan kalau sekolah ada salah satu siswa yang kena COVID, maka sekolah itu satu sekolah ditutup. Jadi resikonya cukup besar ya Bapak Ibu ya. Karena itu kita tidak berani mengambil resiko itu. Lalu berikutnya tadi ada pertanyaan Ibu, kok siswa di rumah main game ya? Ini meme-meme di luar ini ya, TikTokan, ke mall. Kalau siswanya belajar dari rumah, benar ya Bu ya? Ya, jujur saja kalau itu di rumah ya, guru tidak berwenang untuk mengawasi siswa. Karena itu kembali lagi kepada awasan orang tua. Lalu ada lagi yang terakhir, kok takut amat sama COVID ya? Kan ada protokol kesehatan ya Bu ya. Karena akibatnya besar, maka kita sekolah atau pendidikan tidak ingin mengambil resiko itu. Nah, baik Bapak Ibu yang di rumah dan juga Bu Ista, saya ada beberapa tips yang ingin dibagikan untuk tips tentang belajar jarak jauh ya, permanen. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana caranya kita sebagai orang tua menemani anak kita selama pembelajaran jarak jauh atau dari rumah ya. Yang pertama adalah ciptakan ruang belajar yang nyaman untuk anak. Ya, ruang belajar yang nyaman itu nyaman dan tenang. Lalu yang kedua, kita juga memperhatikan aspek fisik anak saat belajar. Ketika mereka belajar pasti menggunakan handphone atau laptop dan sebagainya. Nah, orang tua sebisa mungkin mengingatkan anak. Kita sebutnya metode 20-20-20. Membuat alarm setiap 20 menit,
Lalu memberikan kesempatan kepada anak atau mengajak anak untuk melihat tempat lain, berpaling dari laptop atau handphone yang dia gunakan selama 20 detik. Tujuannya apa? Supaya anak kembali segar ya. Nah, ini metode yang bisa diterapkan ya, Bapak Ibu di rumah boleh mencobanya. Mari kita mendukung anak-anak kita dengan menerapkan metode 20, 20, and 20. Lalu yang berikutnya, tips yang ketiga Bu, adalah orang tua mengidentifikasi kebutuhan anak dalam belajar. Saya kasih contoh nih Bu. Misalnya nih, guru memberikan materi lewat Word atau slide PPT yang bisa di-download dan di-print. Nah, maka orang tua bisa membantu anak mendownloadkan dan di-print di kertas supaya anak bisa lebih mudah untuk membacanya dan mengingat. Begitu ya Bu, jadi kita lebih masuk kepada kebutuhan anak. Lalu yang keempat adalah atur waktu anak layaknya hari normal. Misalnya gini Bu, anak biasanya nih masuk sekolah kan jam 7 ya, berangkat ke sekolah. Bangun paginya biasa setengah 7. Nah, kebanyakan selama belajar home learning, anak itu tidurnya kebablasan. Bangunnya bisa jam 9 pagi, ya kan, jam 10 pagi. Nah, ini kan bahaya sebenarnya. Nah, orang tua boleh bekerja sama di sini untuk membantu anak tetap mengikuti layaknya hari-hari seperti biasa. Ini kita membantu anak. Lalu yang kelima adalah orang tua mengawasi penggunaan alat belajar anak, ya kan? Mungkin orang tua memberikan handphone untuk anak gunakan ya Bu ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak seluruh konten handphone itu baik untuk anak. Selain dari itu, orang tua juga bisa memberikan saran, masukan atau pengetahuan kepada anak tentang penggunaan internet dan gadget yang berlebihan. Jadi ini sebagai pengetahuan anak-anak kita supaya mereka tahu dampaknya ya Bu ya. Lalu yang keenam itu adalah jangan lupa orang tua bergembira bersama anak. Ya, saya tahu pasti ketika orang tua pergi bekerja ataupun yang di rumah seperti yang tadi Ibu bilang, pekerjaannya banyak ya, harus mengajari anak dan menggoreng ikan. Untung ikannya tidak gosong ya Bu ya. Ya, itu tentu saja tidak mudah ya Bu. Tetapi di sini anak juga membutuhkan dukungan, support dari orang tua. Karena anak belajar di rumah itu tidak gampang loh Bu. Biasanya di sekolah dia bisa sosialisasi dengan teman, di rumah dia harus belajar sendiri, ditambah mendengarkan mamanya ngomel misalnya. Itu tidak gampang gitu ya. Pasti orang tua capek, tetapi hindari mengeluh di depan anak. Hindari memarahi anak, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak. Hindari. Yang harus dilakukan orang tua adalah memberi semangat. Semangat nak, kamu pasti bisa. Mungkin kasih kata-kata positif. Mama tahu belajar dari rumah tidak gampang, tapi kamu pasti bisa. Itu kata-kata positif yang bisa menjadi semangat banget gitu. Anak yang tadi mungkin mut-mutan mau belajar jadi semangat karena ada dukungan dari orang tua. Lalu yang terakhir Bu adalah persiapkan diri untuk pertanyaan ajaib anak. Anak-anak zaman sekarang berbeda dengan kita dulu ya Bu ya. Ya, materi mereka pun berbeda. Tentu saja pelajarannya berbeda ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan mereka yang Ibu tidak paham sebelumnya. Tetapi Ibu tadi sudah di awal Ibu sudah sampaikan Ibu bisa cari di Google ya. Nah, itu udah bagus. Dan Ibu juga bertanya kepada gurunya, itu hal yang positif sekali Bu. Jadi ketika ada pertanyaan ajaib dari anak, Ibu bisa melakukan kedua hal ini karena itu sangat baik. Baik Bapak Ibu orang tua yang di rumah dan juga Ibu Ista, terima kasih Bu untuk bincang-bincang kita hari ini. Metode pembelajaran jarak jauh ini adalah tantangan bagi kita semua, bagi guru dan bagi orang tua. Tetapi kiranya tema Hari Anak Nasional di tahun ini menjadi penyemangat kita ya Bu ya. Anak terlindungi, Indonesia maju. Pesan di Hari Anak Nasional bagi kita semua adalah yuk lindungi dan dampingi anak-anak kita selama masa pandemi ini. Jadikan kehadiran anak sebagai anugerah terindah bagi kita. Kami semua ya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Anak terlindungi, Indonesia maju.
Terima kasih.